Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melakukan praktikum mata kuliah analisis senyawa kimia yang beranggotakan saya Rizkia Rofani Susanti dengan NIM 202101100016. Saya Suryatun Nadia Khairulisah dengan NIM 2021010013. Saya Hoiratun Nikmah dengan NIM 20510110008. Saya Alfiana Rahmawati dengan NIM 20101100006. Saya Maulana Alvin Berliansyah dengan NIM 20510110011. Saya Ahmad Fajar Yusufidin dengan NIM 205101100009. Di sini, kelompok kami memilih kromatografi, yakni kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT pada pembahasan kali ini. Kromatografi merupakan sebuah teknik atau metode pemisahan molekul yang didasarkan pada perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam. Kromatografi digunakan untuk memisahkan komponen berupa molekul yang ada pada suatu larutan. High Performance Liquid Chromatography atau HPLC merupakan salah satu teknik kromatografi untuk zat cair yang biasanya disertai dengan tekanan tinggi. HPLC adalah alat laboratorium yang bekerja dengan metode fisikokimia yang didasarkan pada teknik kromatografi di mana fase geraknya berupa cairan dan fase padatnya berupa padat atau cair. Aplikasi penggunaan HPLC akan mengacu pada fase normal dan fase terbalik. Pada fase normal, yang menjadi fase diamnya adalah polar dan fase geraknya adalah nonpolar. Sedangkan pada fase terbalik, fase diamnya adalah nonpolar dan fase geraknya adalah polar. Adapun manfaat atau fungsi dari kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT, lebih tepatnya High Performance Liquid Chromatography atau HPLC ini, yaitu untuk menentukan, mengukur, menganalisa kadar bahan aktif pada suatu sampel, atau untuk mengukur kadar suatu zat pada suatu sampel tertentu. Untuk selanjutnya yaitu komponen penyusun kromatografi HPLC. Untuk komponen-komponen penyusun kromatografi HPLC ini ada 8. Yang pertama ada solvent reservoir. Solvent reservoir ini berfungsi untuk menampung fase gerak yang akan dialirkan ke dalam kolom dengan bantuan pompa. Wadah ini biasanya dapat menampung fase gerak antara 1 sampai 2 liter per larut. Selanjutnya ada degausseur. Degausseur ini berfungsi untuk menghilangkan gas pada sampel yang akan dianalisis. Yang selanjutnya ada pompa. Fungsi pompa ini adalah mendorong fase gerak masuk ke dalam kolom dengan aliran yang konstan dan reproducible. Selanjutnya ada sampel injektor. Sampel injektor ini berfungsi sebagai tempat memasukkan cuplikan atau sampel dengan bantuan siringe. Berikutnya ada kolom. Kolom dianggap sebagai jantung pada kromatografi yang mana terdapat pada fase diam untuk berlangsungnya proses pemisahan solut atau analit. Selanjutnya ada detektor. Detektor berfungsi untuk mendeteksi komponen yang memisah. Detektor dapat mendeteksi komponen yang terelusi oleh fase diam sehingga keluar dari kolom, serta mengukur jumlah molekul tersebut sehingga dapat dilakukan analisis kuantitatif terhadap sampel yang dianalisis. Selanjutnya ada waste. Waste ini berfungsi sebagai tempat pembuangan eluen yang sudah melewati detektor. Dan yang terakhir ada recorder. Recorder berfungsi untuk menampilkan hasil yang diperoleh pada hasil analisis yang ditampilkan melalui komputer dalam bentuk kromatogram. Prinsip kerja HPLC adalah pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan direkam dalam bentuk kromatogram, di mana jumlah peak menyatakan jumlah komponen dan sedangkan luas peak menyatakan kontraksi komponen dalam campuran. Interaksi analit pada fase diam dan fase gerak menyebabkan pemisahan.
Pemisahan ini didorong oleh kekuatan interaksi dan kepolaran. Bila analit lebih polar, dia akan menempel ke fase yang lebih polar. Bila fase diam lebih polar, maka analit akan banyak menempel di fase diam. Akhirnya akan menciptakan pemisahan-pemisahan fase. Deteksi menggunakan detektor UV-Vis akan mengenali pemisahan analit ini setelah melewati kolom HPLC. Signal akan dikonversi dan direkam oleh komputer dan ditunjukkan menjadi kromatogram.